Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nerasaken sing bab kala wingi suratul Qudwah. Watab tulu lan batal fi arba'in ing dalem perkara papat rupane kutwatu kutwati rajulin manute wong lanang bi imra'atin kelawan wong wadon wa kutwati rajulin lan manute wong lanang bi khunsa kelawan wong wandu wa kutwati khunsa lan manute wong wandu bi imra'atin kelawan wong wadon Wakut wati khunsa lan manute wong wandu bi khunsa kelawan wong wandu. Termasuk syarat daripada qudwah atau makmum di sini tidak diperbolehkan atau batal takmimnya urutan imam dan makmum manakala ada makmum laki-laki kok dia imam kepada perempuan. Kita kok makmum kepada istri kita misalkan. Ini juga membatalkan takmimnya. Begitupun juga dengan makmumnya orang laki-laki dengan banji atau dikatakan waria mungkin ya. Waria atau banji nggih. Waria. Ini pun juga batal. Kok kita ketika ada seorang waria sedang sholat, kita ikut makmum kepada waria tersebut, maka kita tidak diperbolehkan. Wa qutwati khunsa bi imra'atin. Begitupun juga ini juga membatalkan yaitu makmumnya seorang waria dengan perempuan. Berarti tingkatannya waria itu lebih tinggi daripada perempuan. Di dalam tingkatan takmim urutan makmum dan imamnya. Waria itu lebih di depan. Artinya dia sebagai imam daripada perempuan tadi. Nggak dibalik nggak boleh. Orang perempuan kok makmum kepada waria seorang waria makmum kepada perempuan, ini enggak boleh. Kemudian yang terakhir waqut wati khunsa bi khunsa. Nah, ada seorang waria kok makmum kepada waria. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Seorang waria makmum kepada waria yang lain, ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya faslun surutu jam'i takdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim. Iku arbaatun ana papat. Rupane albadaatu suwijine ngawiti bil ula kelawan salat kang awal. Wa niyatul jam'i lan niat jamak nang di fiha ing dalem salat kang awal. Wal mualatu lan nuli bainahuma ing dalem antarane salat loro wa dawamul udri lan langgenge udur. Nah, sekarang bab membahas tentang syarat-syarat jamak. Jamak itu apa definisi dari jamak? Jamak yaitu mengumpulkan dua waktu salat dilaksanakan pada satu waktu. Sholat duhur dan sholat asar. Ini dua waktu namanya. Nah, ini kok dikumpulkan pada salah satu dari dua tadi. Misalkan sholat asar dikumpulkan pada waktu sholat duhur. Atau dibalik, sholat duhur dilaksanakan pada waktu sholat asar. Ini juga dinamakan jamak. Berarti ada jamak takdim, ada jamak takhir nih. Tapi yang di sini kita membahas jamak takdim terlebih dahulu. Ini definisi dari jamak. Misalkan duhur dilaksanakan
asar dilaksanakan pada waktu duhur disebut jamak takdim. Maghrib isya dilaksanakan pada waktu maghrib, ini juga disebut jamak takdim. Diwalik duhur dilaksanakan pada asar berarti jamak takhir. Begitupun juga dengan maghrib dilaksanakan pada isya jamak takhir. Nah, di sini syarat daripada jamak takdim yaitu ada 4. Yang pertama yaitu al-bada'atu bil ula. Bahwasanya sholat jamak takdim harus dilaksanakan, dimulai dengan sholat yang pertama. Nah, misalkan di sini kita kok sedang melaksanakan mengumpulkan 2 sholat antara duhur dan asar, maka yang lebih dilaksanakan terlebih dahulu yaitu sholat duhur. Baru nanti setelah duhur dilakukan baru asar. Ini syarat daripada jamak takdim. Oh, berarti kalau pada waktu mengumpulkan isya dan maghrib, berarti yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu yaitu sholat maghribnya. Tidak boleh diwalik. Harus maghribnya terlebih dahulu. Karena yang bisa dijamak ini kan sholat maghrib, isya, paketannya itu 1 paket, dan asar, duhur. Tidak boleh kok terus asar dan maghrib misalkan, atau isya dan subuh misalkan, nggak boleh, karena sudah ada paketannya. Itu syarat daripada jamak takdim, yaitu yang pertama bahwasanya yang dilaksanakan sholat terlebih dahulu yaitu sholat yang pertama. Harus tartib sesuai dengan urutan sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa niyatul jam'i fiha. Nah, ini bahwasanya niat jamak di sini dilaksanakan, niatnya ini dilaksanakan ketika kita sholat yang pertama. Melaksanakan sholat jamak takdim ini wa niyatul jam'i fiha, pada sholat yang pertama. Artinya ketika kita melaksanakan sholat, nah ini pada waktu sholat itulah kita harus punya niat. Meskipun misalkan kita sholat duhur dan asar dilaksanakan, berarti kalau jamak takdim pada waktu duhur. Nah, dalam keadaan kita sholat duhur, ini kita sholat seperti sholat yang sholat biasa, artinya tidak seperti niat jamak. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, ini kan tidak ada embel-embel jamak di situ. Nah, sebelum sampai salam kita punya kerentek, tak niati jamak takdim. Nah, di sini sebelum sampai salam kita harus punya niat itu. Nek wis salam gugur lah kita. Tapi sebelum sampai salam kita harus sekalian niat jamak takdim. Nah, di situ kita baru nanti kalau melaksanakan sholat asar ini boleh pada waktu duhur. Meskipun pada sholat duhur tadi tidak diniati dengan lafadz usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri, misalkan jam'a takdimin lillahi ta'ala. Misalkan tidak usah menggunakan niat talafut seperti itu pun juga sudah bisa, asal catatannya selama masih dalam keadaan sholat. Nah, ini di sini kita ngerentek, saya sekalian niat jamak takhir takdim. Tapi jangan sampai lewat setelah salam. Setelah salam, nah ini beda lagi, sudah tidak bisa melakukan sholat jamak
takdim. Harus napa diberikan redaksinya bil ula wa niyatul jam'i fiha. Niat jamak takdim itu bukan di dalam waktu zuhur tapi fiha, dalam keadaan apa? Posisi sholat. Perlu dicatat bahwasanya napa? Sholat jamak ini kan ada beberapa faktor. Kenapa kok kita diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak? Ada kalanya yang pertama karena disebabkan faktor dalam udzur perjalanan. Nah, udzur perjalanan. Nah, ini perjalanan undur ini kira-kira di sini kita kalau di sini disebut marhalataini. Marhalataini itu kalau farsah niku berarti 14 farsah. Kalau mil ya sekitar 48 mil. 48 mil ini sama dengan ukuran 84 kilometer. Kira-kira dari Temanggung sampai Semarang sudah bisa dijamak ya. Kalau sampai Jogja kota mungkin belum. Jogja kota baru 70-an. 70 kurang, kadang malah 67 kalau saya pernah lihat di Google Map. Bantul mungkin nggih. Nah, Bantul mungkin kota gede barang tritis. Nah, ya. Purwosari. Iya. Purwosari ya nggih. Pantai pun Purwosari ini kita kayak 2 kilo sing iki. Purwosari terus niku. Lah sing jelas niku wau, jaraknya tidak boleh kok, meskipun di sini banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 70 kilo sudah bisa, tapi yang muktamad yang bisa kita buat pegangan yaitu yang 84 kilo. Meskipun ada juga yang mengatakan 93 kilo. Tapi kita megang sing napa? Mutawasid niku sing muktamad. Sing sudah memang kesepakatan ulama banyak mayoritas niku ada pada 84 kilo. Nah, di sini kita diperbolehkan apa melaksanakan jamak. Jamak napa niku wau? Jamak takdim. Takdim. Lah kemudian ada faktor berikutnya yaitu faktor yang namanya hujan. Nah, hujan. Hujan pun juga bisa dibuat napa alasan untuk bisa menjamak. Hujan. Tapi ini bagi seperti kemarin alasannya bagi orang yang memang di situ harus sholatnya harus berjamaah. Seperti kemarin keterangan yang ada pada bab nopo niku. Dan itu pun juga harus berjamaah dan undurnya masih ada. Undurnya masih ada. Masih hujan berarti kalau di situ undurnya masih ada hujan. Kita berangkat gini misalkan, kita berangkat di masjid duhur. Di situ hujan. Pada waktu sholat duhur kok hujan. Nah, setelah itu masih hujan. Nah, ini takdim sisan daripada kita pulang nanti masih hujan, apalagi orang yang jauh dari tempat masjid atau dari rumahnya masjidnya. Kasihan ini orang ini sering jamaah, nggak seperti kita. Orang ini memang sregep jamaah. Nah, maka dia diperbolehkan mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan dari Allah. Artinya sholat jamaah itu termasuk ini rahmat dari Allah. Bentuk belas kasihnya Allah kepada hambanya, bahwasanya ada loh kemudahan untuk kamu melakukan sholat ini seperti ini supaya tidak bingung dalam perjalanan. Ketika nanti di situ kok mencari masjid, yuk terus lama mundak mandek kesuwen leren barang niku, maka di sini diperbolehkan jamaah. Ada kriteria tertentu. Boleh ada kalanya udzur hujan,
ada kalanya udzur safar, udzur dalam bepergian. Faktor-faktor niku termasuk. Nah, harus ada lagi jamak itu balat harus sudah keluar dari batas balat. Balat itu cara nembian itu negara kalau dulu, karena mungkin zaman dulu kan negara itu tidak seperti sekarang kita kan sekarang kan populasi manusia kan sekarang banyak. Kalau dulu mungkin balat itu negaranya itu satu kelurahan atau satu kecamatan mungkin ya. Tapi balat itu maksudnya ada standaritas, harus ada keamanannya. Berarti kalau di sini kepolisian, harus ada standar hakimnya. Kalau di sini mungkin KUA. Nah, harus ada fasilitas umum yang di situ sudah mencukupi kebutuhan kehidupan kita. Pasar. Ada pasar, ada keamanan bentuk polisi, ada KUA. Berarti bisa kita simpulkan kecamatan sudah termasuk balat. Sudah ada polsek, sudah ada KUA nggih? Sudah ada pasar. Kita sudah punya pasar. Nah, ini balat, batas balat. Lah, berarti kesimpulannya ketika kita ingin melakukan bepergian yang mana di situ kok kita sudah tahu bahwasanya dari rumah kita Temanggung sampai menuju ke Semarang itu sudah ada 85 atau 84 kilo, bahkan lebih ya nek mriko nggih. Nah, berarti kita keluar dari balat kita itu sudah bisa melakukan sholat jamaah. Tidak seperti yang kita bayangkan harus sudah melalui 84 kilo baru jamaah. Enggak. Kita mau ke Surabaya, baru sampai Secang jamaah boleh, karena memang persyaratannya sudah keluar dari batas balat. Itu sudah beda kecamatan, sudah punya kewenangan pemerintahan sendiri di situ. Sudah punya kebijakan sendiri di daerah situ. Beda. Nah, ini antara Keranggan dan Secang bahkan sudah beda kabupaten. Ini boleh. Boleh ini. Ini mungkin banyak juga sing kadang prakteknya mungkin bahkan gini lagi, yang izin niki ada ting jamak takhir. Kemudian waniyatul jam'i fiha wal mualatu bainahuma. Nah, syarat yang berikutnya itu mualah bainahuma. Mualah niku berarti berkelanjutan, berlangsung. Antara sholat yang pertama, misalkan duhur dan asar, antara sholat duhur dan asar itu tidak boleh ada jeda yang di situ kok jedanya itu tidak ada hubungan sama sekali dengan sholat. Nek jedane kok kita melakukan sholat jamak takdim, berarti sholat duhur, kemudian ada makmum komat. Komat itu enggak masalah, itu tidak ada jeda, karena itu ada rangkaian daripada sholat. Atau dikir-dikir yang sifatnya itu dikir ringan. Tapi yang jelas antara sholat yang satu dan yang kedua sing bisa dibuat patokan yaitu manakala di situ jedanya itu sampai batas ketika kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat ringan. Ini bisa disimpulkan. Berarti mungkin sekitar sholat sunat niku nek 2 rakaat berapa menit durasinya kira-kira? 1,5 atau 2 menit nggih. Lah itu, sekitar itu. Berarti tidak boleh terus jedanya sampai terus madangan, mangan
martabak, ngopinan, ninting niku Jedra niku. Itu sama sekali tidak ada rangkaian dalam sholat. Bahkan itu malah kaya wolon bar ngambut gawe. Niki yang dimaksud Jedranya itu ada rangkaian seputar masih ada hubungan dengan sholat. Misalkan wirid tadi, tapi tidak boleh panjang. Wirid pun juga ada durasi tadi. Sekiranya kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat itu cukup. Kalau lebih itu ya wis terputuslah hubungan nopo jamak. Berarti kalau itu putus, yang asar menjadi kodok kan berarti gitu. Kalau ya enggak, yang asar berarti dilaksanakan pada sholat asar. Ngotong berarti. Nek takhir ada kodoknya, tapi keterangannya besok. Berarti harus mualah tadi. Bainahuma. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu wadawamul udri, masih panjang, udurnya masih ada. Pada waktu kita melaksanakan sholat itu masih ada dalam keadaan udur. Misalkan tadi kalau udur hujan ya masih hujan. Kalau udurnya itu safar bepergian ya masih dalam keadaan bepergian. Tidak boleh kok melaksanakan jamak kok sudah di rumah. Jamak takdim. Masih di rumah baru melaksanakan sholat jamak. Ya baru kita pergi belum dan sampai batas. Di rumah juga jamak takdimnya itu. Gitu. Jamak apa? Takdim. Jamak takdim dan jamak takhir tetap dilaksanakan. Kalau itu kok udur safar harus dalam keadaan bepergian. Beda kalau udur tadi hujan. Kalau hujan kan masih di dalam masjid. Berarti kalau seperti tadi, kalau kita kok mau sholat mau jamak takdim, misalkan kita mau pergi ke Surabaya, lah sudah keluar dari batas balad tadi, misalkan kecamatan sudah sampai Secangkek ngelakoni sholat jamak takdim, enggak masalah, karena kita sudah keluar dari balad dan itu sudah dalam rangka kita sudah melakukan perjalanan safar, udur, ngoten. Berarti dalam keadaan sudah melaksanakan safar atau udurnya itu masih ada. Berarti nek konten kesimpulannya kalau kita kok melakukan sholat jamak takdim di rumah, nah ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena udurnya belum ada udur kok sudah melakukan jamak. Udur itu alasan diperbolehkan atau faktor diperbolehkannya kita melakukan jamak tadi. Itu apa? Faktor-faktor atau persyaratan daripada jamak takdim. Berbeda dengan syarat daripada jamak takhir. Tadi kalau jamak takdim sholatnya harus urut, tidak boleh diacak asar dulu baru duhur, enggak boleh, tetap duhur dulu asar. Kalau di waktu jamak takdim maghrib dulu baru isya. Niatnya bagaimana? Niatnya masih dalam keadaan sholat. Meskipun pada waktu duhur kita tidak mengucapkan. Misalkan kalau sholli fardhu duhri ora go majmu'an bil asri jam'at takdimin lillahi ta'ala. Misalkan tidak ada majmu'annya di duhurnya, enggak masalah. Asal sholat asarnya ketika jamak takdim diniati itu. Dan niat itu kan tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan. Jamak takhir, jamak takdim. Yes, pokoknya jamak takdim niatnya dalam keadaan biniati fi wa niyatul jam'i fiha. Pokoknya niatnya jamak niku pada dalam keadaan kita sholat, bukan pada waktu sholat. Beda dengan jamak takhir. Nek jamak takhir nginjing. Nek jamak takdim niatnya itu fiha, di dalam keadaan kita sholat. Maka di sini persyaratannya berbeda. Syarat jamak takdim ada 4, syarat jamak takhir ada 2. Kenapa kok berbeda lah ini besok. Ngoten manriyin, mugi-mugi napa ingkang
dados kajian ngaos Safinah dalu menika estu-estu berkait dhateng kita sedaya saged manfaati dumateng kita sedaya. Monggo kita mau sholawat sareng-sareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahli limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.